Halo seluruh, makasih udah melipir di channel gua dan hatur nuhun yang udah subscribe ke channel gua. Kalau belum, ya usahain subscribe dong, biar gua semangat bikin video baru. Jangan lupa nyalain loncengnya biar lu dapat notifikasi kalau gua update video baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Guntur di konten gua nyeritain. Buat kalian yang punya cerita horor, cerita mistis, atau cerita menarik lainnya, bisa lu kirimin ke email gua. Bisa juga lewat Instagram atau lewat Twitter. Linknya gua taruh di deskripsi. Oke, di konten kali ini gua mau ngelanjutin cerita yang berjudul 4 tahun tinggal di rumah hantu. Cerita ini diambil dari Kaskus dengan akun Pijar88. Cerita ini juga udah dibikin novel sama filmnya ya lur, jadi bisa lu cari deh di toko buku terdekat. Oke, sekarang kita lanjutin cerita dari part sebelumnya. Jadi kalau kalian belum nonton part sebelumnya, bisa cek link di deskripsi. Di sana ada part 1, 2, dan 3. Dan sekarang kita sudah tiba di part yang terakhir. Oke, kita mulai aja ceritanya. Hilangnya Pak Rahmat secara di luar nalar membuat Ane penasaran. Beberapa hari kemudian, Ane sengaja datang lagi. Mengurutkan dari awal sejak perjalanan dari rumah kami ke tempat Pak Rahmat. Rumah Pak Rahmat tetap tidak dapat Ane temukan. Tidak puas dengan pencarian di rute yang sudah ada, Ane menyusuri jalan lagi. Ane menyusuri lagi jalanan di depan mata. Tapi tetap nihil. Kemudian, pencarian fakta ini Ane lanjutkan dengan mendatangi rumah sakit tempat dulu pertama kali kami berkonsultasi dengan Pak Rahmat. Alamatnya, ya kami tidak menyimpannya selain alamat itu Pak, kata Dokter Henny menjelaskan pada Ane. Yang kami datangi itu tidak ada rumah lain selain rumah tua itu Bu, kata Ane sedikit menekan suara untuk memberi efek penting pada kalimat yang Ane sampaikan. Menurut saya juga nggak jelas itu Pak Rahmat. Kembali Dokter Henny. Maksudnya gimana Bu? Tanya Ane. Pak Rahmat datang sendiri ke sini, melamar sendiri untuk bekerja di rumah sakit ini. Jelas Dokter Henny. Oh, Ane membentuk bulatan di mulut. Pak Rahmat juga berhenti dari rumah sakit ini dengan tanpa penjelasan apa-apa. Ane terdiam, tak mampu mencerna lebih dalam tentang apa yang sedang kami bicarakan. Ane pulang beberapa waktu kemudian. Penjelasan dari Dokter Henny cukup membuat Ane merasa tidak perlu mencari dan melacak Pak Rahmat lagi. Pak Rahmat berhenti dengan tanpa mengajukan surat pengunduran diri. Tapi menghilang begitu saja Pak, tanpa pamit. Sepanjang perjalanan pulang, terngiang terus kata-kata Dokter Henny itu. Sebuah tanya yang masih belum ada penjelasannya sampai sekarang. Tapi dua kemungkinan yang bisa Ane simpulkan dari kejadian itu mengenai Pak Rahmat. Pak Rahmat itu sebenarnya bukan manusia, tapi makhluk goib yang mungkin saja tingkatannya di dunia pergoiban sudah tinggi. Atau mungkin Pak Rahmat adalah makhluk goib yang memiliki derajat tinggi sehingga bisa menjelma dan memanifestasikan diri secara langsung, menampakkan dirinya di dunia nyata. Kemungkinan yang kedua, Pak Rahmat itu memang benar-benar ada dan beliau adalah manusia biasa. Tapi orangnya mungkin sembrono dengan pergi begitu saja saat bosan dengan pekerjaannya. Sedangkan yang kami temui di malam itu bukan Pak Rahmat yang sebenarnya. Lalu, siapakah yang kami temui pada malam itu? Mungkin saja itu adalah jin yang memiliki misi tersendiri sehingga merasa berkepentingan dengan menampakkan dirinya kepada kami. Sudahlah, Ane sudah suntuk dengan rutinitas kerja yang sudah memakan separuh waktu Ane setiap harinya. Ditambah dengan berbagai intrik, Ane tak mau lagi semakin memberati beban otak Ane. Yang penting, Ane selamat, anak istri juga selamat.
Anak kami sudah semakin bisa dikendalikan emosinya. Jika selama ini dia lebih sering mengusili teman-temannya, pijar yang sekarang sudah mudah untuk dikendalikan dan mau mengerti keinginan dari orang-orang yang menyayanginya. Bulan berganti, tahun pun ikut berganti. Selamat pagi alam, selamat pagi kehidupan. Pagi yang jernih, pagi yang suci, matahari bersinar menyapu wajah sebuah kampung. Kampung Sindang Karsa, udara segar yang dibawa angin padang golep emerald, membuat ketegangan aneh sedikit mengendur. Di sebuah pondokan beratap asbes sederhana, duduk 4 orang dengan pakaian seadanya. Salah satu di antara mereka mengenakan sarung, sambil terus mengisap rokok kretek di tangannya. Hari ini hari libur, Ane bisa bebaskan sedikit beban dari rutinitas kerja. Setelah sekian lamanya waktu Ane banyak tersita oleh kekalutan dengan menurunnya penghasilan. Semakin lama semakin drastis. Pak Narto memberitahu Ane, Pak Gimar sedang ada di pondokan. Pondokan pemancingan Rohiman. Itulah yang menyeret langkah Ane ke pondokan sepagi ini. Laki-laki berkain sarung itu namanya Gimar. Ane lebih sering memanggilnya dengan panggilan Mbah Gimar. Bukan karena usianya yang sudah tua, tapi karena dia memiliki kelebihan yang jarang dimiliki orang lain. Melihatnya, kehadirannya ini, Ane jadi teringat betapa dulu Pak Gimar cukup tangkas dalam mengobati Ratih, bekas pembantu Ane yang saat itu kesurupan. Kata Pak Narto, Mbah Gimar baru beberapa hari ini kembali ke Cimanggis. Setelah lama dia pulang ke Sumatera. Bagaimana kondisi rumah Bapak sekarang? Tanya Pak Gimar sambil matanya menatap Ane. Yang lain terdiam, asik menikmati hidangan singkong goreng dari Pak Narto. Ane tidak langsung menjawab. Ane tergoda untuk menjajal sejauh mana Pak Gimar menebak suatu keadaan. Kelihatannya, bagaimana Pak? Tanya Ane kemudian. Banyak lagi sekarang penghuninya ya? Kata Pak Gimar balik bertanya. Akhirnya, Ane ceritakan kejadian-kejadian penting setelah kepergian Pak Gimar. Pak Gimar antusias mendengarkan setiap kata demi kata yang Ane ucapkan. Kadang kepalanya menggeleng, kadang manggut-manggut. Dari mukanya kelihatan seolah sedang menerawang sesuatu. Bahkan HP saya dua-duanya hilang Pak, sampai sekarang tidak kembali, kata Ane. Mengakhiri penjelasan seputar kejadian-kejadian yang pernah muncul di rumah hantu. HP-HP itu sudah tidak bakal ketemu, tidak bakal kembali lagi, kata Pak Gimar mendesis. Tolong diambilkan deh Pak. Pak Gimar kan bisa menembus goib, kata Ane berharap. Tidak bisa Pak, karena HP itu sudah menjadi mahar, jawab Pak Gimar. Mahar bagaimana Pak? Tanya Ane tak mengerti. Pak Gimar mematikan rokoknya yang tinggal sejengkal, kemudian menyalakan lagi rokok yang baru. Sejurus kemudian dia berkata, HP-HP itu diambil karena dipandang sebagai mahar Bapak. Ane semakin tidak mengerti dengan pembicaraan Pak Gimar tentang mahar ini. Begini ya Pak, dari berpuluh-puluh goib di rumah itu, ada salah satu yang berwujud perempuan cantik. Perempuan cantik? Iya. Lalu bagaimana Pak? Dia cinta sama Bapak dan menikahi Bapak. Menikah? Menikah bagaimana Pak? Tolong jangan ngaco dong Pak. Dia sudah menikah dengan Bapak. Bulu kuduk Ane langsung meremang. Tidak pernah terpikirkan ucapan seperti itu akan keluar dari mulut seorang Gimar. Saya tidak pernah pacaran atau ketemu dengan makhluk halus yang Bapak maksud, apalagi sampai menikah, tanya Ane lagi sambil menahan galau di hati. Makhluk goib itu sudah menikahi Bapak secara batin, ucap Pak Gimar. Apa yang telah dikatakan Pak Gimar sangat membuat Ane shock dan menjadi beban pikiran Ane selama berhari-hari. Selama ini tak ada keganjilan mengenai apapun yang ada hubungannya dengan apa yang telah dikatakan oleh Pak Gimar. Ketidakpercayaan Ane ini wajar, karena Ane juga tidak pernah mendengar ada pernikahan yang hanya diakui secara sepihak. Makhluk halus pula yang mengklaimnya. Entah benar entah tidak ucapan Pak Gimar ini.
Akhirnya Pak Gimar mengatakan bahwa apa yang telah dialami tidaklah menjadi gangguan apa-apa, karena bukan keinginan dari manusianya untuk mencintai. Ane tidak percaya dan tidak akan pernah mempercayai hal itu. Ane tak bisa mengatakan hal yang telah membuat Ane murung itu pada istri Ane. Tidak ada gunanya membicarakan omong kosong yang telah dikatakan oleh Pak Gimar. Biarlah hal itu Ane hadapi dan selesaikan sendiri omong kosong ini. Beberapa minggu kemudian, ketika gerimis menaburi atap dengan suaranya yang berisik, Ane berada di suatu tempat, seperti sebuah taman besar. Tepat di taman itu terdapat sebuah kubangan yang menyerupai kolam renang. Ane hanya sendiri berada di dalam kolam renang itu. Air di kolam renang itu hanya sedikit membasahi bagian kaki Ane, tidak sampai melewati batas mata kaki. Tapi dingin air itu cukup membuat Ane menggigil, dan tak ingin sedikit pun Ane membasahkan air ini lebih lama, apalagi menyentuhkan bagian lain tubuh Ane. Pada sepanjang lekukan kolam renang yang luas ini, banyak sosok manusia yang tidak menghiraukan gerimis yang ada. Semua dengan kesibukan masing-masing seperti dalam sebuah tempat wisata. Tampak di sebelah kiri dan kanan orang-orang sibuk berjualan dengan menampan-nampan besar di hadapan mereka. Sementara para pembeli hanya saling tunjuk dengan apa yang diinginkannya. Dengan tanpa suara, yang terdengar hanya suara angin, suara rintik hujan, dan suara hati Ane yang tak mengerti akan apa yang sedang mereka lakukan, akan apa yang sedang terjadi pada Ane. Nyata sudah bahwa yang sedang berdiri di dalam kubangan basah ini hanya Ane sendiri. Tak ada siapa-siapa di kolam ini selain Ane yang masih dengan 1000 tanda tanya. Lalu Ane paksakan mendekat pada salah satu tepi kolam, melangkahkan kaki menuju garis tangga di depan Ane. Dengan pakaian yang mulai basah dan tubuh keluh oleh gerimis, Ane hampir mencapai garis tangga itu. Sekitar 4 langkah untuk Ane bisa memanjat dan berlari menjauh dari kolam renang ini. Semakin mendekat garis tangga, semakin Ane dapat melihat lebih jelas orang-orang itu. Orang-orang itu berwajah putih. Ya, mereka semua berwajah putih pucat pasi. Hanya bentuk opal di setiap lingkaran luar pelupuk matanya yang mengurangi kepucatan wajah mereka. Ane tidak merasa takut. Entah mengapa rasa takut itu tidak ada. Beberapa dari orang-orang itu seperti memperhatikan Ane. Tapi Ane diam saja. Ane tidak tahu apa yang harus Ane kerjakan. Ane terpaku di sana, diam. Ane baru merinding ketika tatapan mata Ane tertuju pada salah satu wajah pucat pasi, wajah laki-laki misterius, mirip, sangat mirip, terlintas sebentuk kucing besar, berkelebat di pelupuk mata Ane. Ya, wajah laki-laki itu sangat mirip dengan orang yang berkali-kali Ane temui di sepanjang perjalanan Ane ke Bogor waktu itu. Perjalanan mengerikan ketika motor Ane juga menabrak seekor kucing. Wajah orang itu telah membekas di otak Ane saking terlalu sering dia muncul pada malam ketika itu. Orang-orang berwajah pucat itu terus memperhatikan Ane, lalu serentak memalingkan pandangan dari Ane dan menatap ke depan. Ketika dari kejauhan tampak berjalan 2 orang dengan berpakaian hitam, 1 orang perempuan dengan langkah yang gemulai seakan melayang. Posisinya tepat 1 langkah di depan sebelah kanan lainnya, laki-laki yang juga berpakaian hitam. Pakaian mereka memiliki motif seperti ukiran dari bordiran kemasan. Perempuan yang sangat teramat cantik itu terus melangkah diiringi laki-laki di belakangnya. Kemudian baru Ane sadari bahwa perempuan itu mengenakan penutup kepala yang tetap dapat memperlihatkan rambutnya yang indah. Lebih menyerupai sebuah mahkota keemasan. Mereka berhenti tepat di depan Ane yang termangu di bawah kolam renang. Seperti ada kekuatan aneh yang membuat Ane melangkahkan kaki ke depan. Si perempuan berwajah cantik ini mengulurkan tangan kanannya meraih tangan kiri Ane sambil tersenyum. Melihat senyuman itu, Ane merasakan sesuatu yang entah di mana dan merasa sudah tidak asing lagi dengan perempuan ini.
Lalu dengan tetap meraih tangan kiri Ane, dia memakaikan sebuah cincin bermata batu besar menyerupai akik. Dengan warna putih kecoklatan, besarnya menyerupai ibu jari dengan sebuah tulisan Arab. Seperti tulisan Asma Allah yang sering Ane lihat dalam tulisan-tulisan di kertas maupun kitab. Saya seperti mengenal perempuan ini, tapi siapa? Kata hati Ane. Seperti mengerti isi hati Ane, dia berucap, "Iya, aku yang datang. Aku..." Pip. Dia menyebutkan sebuah nama besar yang sudah sangat terkenal di mitos kalangan Jawa dan Sunda. Tapi nggak bisa Ane sebutin di sini. Setelah cincin dipakaikan dan melingkari jari manis Ane, tiba-tiba Ane seperti tersentak oleh sebuah kekuatan dan tak mendapati pemandangan itu lagi. Tapi Ane seperti terlempar dan terbaring di kamar utama Ane, sendirian. Tangan Ane meraba kedua kelopak mata Ane. Ternyata Ane hanya bermimpi. Terlihat jam di dinding menunjukkan pukul 2 dini hari. Ane baru ingat bahwa Ane benar-benar sendiri di dalam rumah ini. Anak dan istri Ane sudah 2 hari ini pulang ke kampung bersama ibu mertua yang sengaja menjemput mereka beberapa hari yang lalu. Hari-hari yang kami jalani setelah itu adalah hari yang penuh dengan ketidakpastian, penuh dengan kesialan. Perlahan namun pasti, bisnis-bisnis Ane mulai berjatuhan, ketumbangan, dan banyak sekali masalah yang kami terima. Entah sebab apa. Praktis, Ane hanya mengandalkan segala sesuatu hanya dari hasil kerja pokok Ane. Ane mengalami pengkhianatan yang begitu besar. Ratusan juta melayang karena uang Ane dibawa lari orang yang telah Ane percayai. Hingga usaha yang telah Ane rintis hancur dengan menyisakan hutang yang harus Ane tanggung sendiri. Jika saja rumah dan segala perabotannya dijual, semua pun tidak akan cukup untuk membayar jumlah hutang itu. Sedangkan Ane tak dapat berbuat apapun juga. Orang yang telah mengkhianati Ane itu lalu meninggal karena bunuh diri. Ane hanya bisa pasrah. Tapi pasrah yang bagaimana? Ane tak mengerti. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Tahun ketiga Ane bertahan. Ane sudah nggak punya apa-apa lagi. Dan pintu-pintu rezeki Ane seperti tertutup atau ditutup. Beruntung Ane masih dilindungi Allah. Ane tetap bertahan. Sampai tahun ketiga Ane tinggal di sana dengan menanggung duka dan kepedihan. Kami mempertahankan hidup seadanya saja. Semua gaji langsung habis untuk mencicil hutang yang berjumlah ratusan juta. Tapi Ane bersyukur tidak sampai mati bunuh diri. Di tengah kefrustasian Ane, istri Ane mengajak ke seorang ulama yang cukup terkenal dan sering muncul di TV. Dari sanalah akhirnya tepat tahun keempat Ane sekeluarga tinggal di rumah sialan itu, Ane sedekahkan hampir semua barang-barang yang Ane miliki. Dan hanya sisa sedikit bekal untuk kami sekeluarga menempuh hidup baru setelah keluar dari rumah hantu itu. Rumah itu Ane jual murah, hanya separuh harga dari saat Ane membelinya dulu. Rumah sengaja Ane jual murah karena memang orang-orang sekitar juga sebagian sudah pada tahu kalau rumah itu berhantu. Ane mulai lagi semuanya dari nol. Alhamdulillah semua hutang itu akhirnya bisa lunas setelah Ane keluar dari rumah hantu itu. Kini Ane menjalani hari-hari Ane bersama anak dan istri Ane. Dengan usaha yang kami rintis dari nol lagi. Dan Ane lebih tenang dalam menjalani profesi Ane sebagai anggota pasukan elit di kepolisian. Sementara istri Ane buka usaha kecil-kecilan di rumah yang baru, yang terasa nyaman dan tak lagi ditebar teror. Beberapa waktu yang lalu, kira-kira belum genap 3 bulan, Ane ketemu dengan Pak Yusnadi, RT tempat tinggal Ane dulu. Pak Yusnadi bercerita bahwa 3 bulan semenjak transaksi jual beli rumah Ane itu, Pak Abdul, si pembeli rumah Ane yang namanya Ane samarkan, mulai menemui banyak kesialan, padahal dia orang yang sangat berada dan bahkan memiliki usaha semacam pabrik di luar negeri. Karena Pak Abdul bahkan berceceran di mana-mana.
Rumah yang dibeli dari Ane itu tidak ditempati, tapi dibiarkan kosong begitu saja. Tapi entah mengapa Pak Abdul ribut besar dengan keluarganya sendiri, dan belum genap 1 tahun Pak Abdul memiliki rumah itu, Pak Abdul meninggal dunia secara mendadak. Ada orang yang bilang bahwa Pak Abdul meninggal karena serangan jantung. Ada juga yang bilang bahwa kematiannya misterius. Sepeninggal Ane dari rumah itu, oleh istri Pak Abdul, rumah itu dikontrakan pada seorang pendatang, seorang ibu-ibu. Entah kebetulan entah karena faktor apa, si ibu ini juga mengalami kesialan yang sangat luar biasa. Usaha yang dia rintis di rumah itu selalu mengalami kebangkrutan. Bahkan, selain dengan diperlihatkannya makhluk yang sering turun dan naik tangga, si ibu ini juga mendapat teror dalam bentuk lain, termasuk usahanya. Berkali-kali buka usaha selalu berakhir dengan kebangkrutan. Mendengar cerita Pak RT ini, Ane merasa bersyukur dengan melepas rumah hantu itu. Rumah yang sering hampir membunuh Ane karena keanehan dan pengaruh aura negatifnya. Dengan wajah yang seperti diliputi rasa takut, Pak RT melanjutkan ceritanya. Rumah itu nggak hanya terdapat 3 buah makam di bawahnya, tapi 13. Dari ingatan para sesepuh, beberapa dari makam atau kuburan itu sudah ada sejak zaman Jepang. Ada nada sesal ketika Pak RT mengucapkan kalimat itu, seperti ingin menarik kembali ucapannya, tapi tidak bisa. Lalu bagaimana dengan ke-10 makam yang masih ada itu, Pak? Tanya Ane. Makam itu masih tetap di sana, tapi tidak bisa dipindahkan. Kalau memindahkan jasad-jasad itu, berarti harus membongkar total rumah itu. Karena letak makam-makam itu persis di bawah pondasi rumah. Tergambar nada ketakutan dari mimik muka Pak RT yang kelihatannya menegang. Seperti ada desiran aliran darah yang membuat Ane bergidik ngeri. Tak pernah terbayangkan bahwa selama ini kami tinggal di rumah yang berhantu dengan kuburan yang tidak hanya 3 tapi 13 makam di bawahnya. Pak RT, ada sosok perempuan dengan wajah dan tubuh berlumuran darah di rumah itu. Ane kembali memancing pembicaraan dengan Pak RT. Iya benar. Di sana pernah ada yang kecelakaan, seorang perempuan yang kecelakaan dengan kondisi yang sangat mengenaskan di depan rumah itu. Menurut teman saya yang mengerti, ibu itu mati penasaran. Kembali bulu kuduk Ane meremang. Lalu, kenapa lampu-lampu yang kami pasang selalu tidak awet, Pak? Sudah dari sananya bahwa lampu atau lilin yang dinyalakan di atas kuburan itu dilarang dan akan selalu cepat mati atau nggak awet. Dan lagi pula para dedemit, hantu blau, setan peri parahyangan tidak suka dengan keadaan terang. Ane pandangi rumah itu, rumah dengan kiri kanan kesunyian. Dindingnya seperti menyiratkan senyuman sinis dan kemenangan. Di sebelah kanan rumah itu yang dulunya kosong, tetap kosong. Di sebelah rumah kosong itu, sekarang sudah ada penghuninya. Seorang penghuni baru, pemilik lama pindah dan dibeli oleh orang baru, seorang Batak. Tapi di seberang rumah itu yang dulu terdapat rumah besar, tapi dibiarkan kosong. Sampai sekarang tetap kosong. Bayangan hitam atapnya yang menjulang tinggi akan selalu melemparkan kengerian bagi orang yang melihatnya di waktu malam. Ane bergidik ngeri ketika melewati tanjakan di depan bekas rumah Ane yang telah membawa korban kecelakaan berkali-kali. Dari sejak Ane belum tinggal di sana sampai setelah Ane pindah. Angin padang golf merayapi pori-pori kulit tubuh Ane. Terasa dingin seperti melepaskan kerinduan pada pertemuan setelah sekian lama terpisah. Ane suka dengan sejuknya anginmu. Ane suka dengan kesunyian dan dingin hawamu di waktu malam. Tapi Ane tidak ingin hidup tergadai oleh rasa takut yang berkepanjangan. Selamat tinggal rumah hantu, selamat tinggal kesunyian, selamat tinggal kesialan. Ku ingin kau menjadi doa bagiku, doa untuk ketenangan dan ketentraman di hari-hari ke depan yang harus Ane lalui. Bersama anak-anak Ane, bersama istri Ane yang setia. Sampai hari tua nanti.
Oke, akhirnya selesai juga rangkaian cerita 4 tahun tinggal di rumah hantu. Seru juga sih baca ceritanya dari awal sampai akhir. Dan video ini adalah part terakhir. Jadi kalau kalian ingin cerita yang lebih lengkap lagi, bisa kalian beli bukunya deh di toko buku terdekat. Yaudah, gue akhiri video ini dan sampai ketemu lagi di konten gue ceritain berikutnya. Dan buat kalian yang punya cerita-cerita seru, cerita horor, cerita mistis apapun itu, bisa kirim ke email, Instagram, atau Twitter gua yang ada di deskripsi, oke? Oh iya, sebarin juga video gua kalau menurut lu konten gua menarik. Subscribe juga kalau lu mau subscribe. Dan ya follow juga sosial media gua kalau lu mau tentunya. Yaudah, jangan lupa makan biar gak lemes dan jangan lupa napas biar gak mati. Oke, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.